join sekitar 115 orang. Jadi kita sambil menunggu, tetap kita tunggu yang lain untuk join. Sebelum lanjut, saya juga di sini mau menyapa, sudah hadir pembicara kita yang pertama kali ini ada Bu Dr. Maya Ariyanti. Selamat sore, Bu Maya. Oke. Sore Bu Disris, lupa di mute. Iya, masih di unmute. Baik, sebelum kita lanjut untuk ke kegiatan berikutnya, di sini saya mau membacakan sedikit untuk tata tertib yang juga memang sudah di-share juga kepada Bapak dan Ibu semua tadi via grup yang di Telegram. Ini ada sedikit saya bacakan dulu tata tertib webinar via Zoom. Jadi sesi webinar via Zoom akan dimulai tepat waktu sesuai jadwal. Peserta harap hadir 10 menit sebelum acara dimulai dan juga host akan mendefaultkan mikrofon seluruh peserta dalam mode mute supaya tidak terganggu dan kita fokus dengan materi yang akan dibawakan oleh speaker. Terus kemudian peserta juga silakan dapat bertanya di fitur chat, karena kami juga akan mengakomodir tidak semua pertanyaan yang bisa kita akomodir melalui live Q&A. Jadi nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan di chat dari sekarang, nanti akan ada jawaban, itu akan kita bantu. Terus kemudian juga e-sertifikat itu akan kami berikan untuk peserta yang ada di dalam sesi ini minimal 60 menit. Dan ini recordnya langsung dari Zoom. Jadi kita tidak akan melakukan sesi absensi, tetapi kita akan melihat report dari Zoom itu sendiri. Terus kemudian peserta dimohon untuk menampilkan atau setting, mengedit tampilannya di menggunakan nama lengkap asli saat menggunakan Zoom supaya dari panitia kami tidak kesulitan untuk membuatkan untuk e-sertifikatnya. Dan yang terakhir nanti pada saat acara berakhir, di sesi akhir kita akan ada sesi pemotretan. Nah, nanti boleh untuk Bapak dan Ibu semua boleh meng-on-kan kamera masing-masing atau men-share video kamera masing-masing supaya kita bisa sesi foto bersama. Oke, tidak berpanjang-panjang lebar kali ini, kita memang akan berbicara tentang digital marketing dengan tema Digital Marketing Talent Capability Industry 4.0 and Beyond. Nah, untuk itu saya akan memperlihatkan dulu video profil dari pembicara pertama kita kali ini, yaitu Bu Dr. Maya Ariyanti. Silahkan Pak Tias Mbak Hasna untuk diputar dulu video profilnya. Boleh minta tolong di unmute. Oke, ya. Kita tadi sudah lihat profilnya Ibu Dr. Maya Ariyanti yang memang sudah berkecimpung lama di bidang digital marketing ataupun marketing dengan publikasinya yang cukup banyak dan juga risetnya juga semua fokus di digital marketing. Oke, kepada Bu Dr. Maya Ariyanti, saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk share bagaimana tentang digital marketing di MM dan juga kapabilitas apa sih yang harus Bapak dan Ibu ini punyai ketika sebagai digital marketer. Silahkan.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sore ini kita akan bahas tentang digital marketing talent capability in the industry 4.0 and beyond ya. Jadi kita akan lihat bagaimana kondisi industri yang ada saat ini dan pergerakannya seperti apa, sehingga kebutuhan akan industri khusus akan tenaga ahli khususnya di bidang pemasaran nanti akan seperti apa gitu. Ini yang nanti akan saya bahas bersama dengan Bu Indrawati. Ya. Oke, mungkin saya mulai dari saya dulu ya Bu In. Oke. Topik hari ini kita akan bahas tentang digital marketing talent capability in the industry 4.0 and beyond ya. Jadi kita akan lihat dulu sebetulnya bagaimana pergeseran industri yang terjadi saat ini gitu ya. Dan mungkin nanti juga sedikit kita akan singgung tentang bagaimana perkembangannya dengan new normal saat ini. Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa revolusi industri ini terjadi mulai dari abad 18 sampai dengan saat ini gitu ya. Di abad 18 itu terjadi betul-betul terjadi yang namanya mechanical production. Jadi kalau dari sisi marketing itu kan sebetulnya lebih ke bagaimana memuaskan konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan revolusi industri yang pertama ini, pada saat itu kan sebelumnya manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya itu hanya mengambil apa yang ada di alam. Kemudian mereka pada perkembangannya karena waktu itu juga kelompok mereka tambah besar, akhirnya mereka berpikir untuk membuat peralatan-peralatan sederhana yang kemudian mereka lakukan untuk bercocok tanam, untuk beternak. Ya. Nah, di abad 18 ini terjadilah revolusi industri. Kenapa disebut dengan revolusi industri? Karena di situ ditemukannya mesin-mesin. Ya. Dengan adanya mesin-mesin, pada saat itu kebutuhan dan keinginan yang didefinisikan sama, ya mereka berusaha untuk memproduksi massal. Jadi di sini ada dua pada saat itu ya ada sebuah inovasi bahwa mereka bisa memproduksi produk secara massal dan mereka mendefinisikan bahwa kebutuhan dan keinginan manusia itu pada dasarnya sama. Jadi seperti itulah yang terjadi dengan adanya mechanical production dan kemudian juga di industri 2.0 di situ terjadi mass production assembly line required and electrical engineering. Ya. Nah, pada abad ke-20, ya, ini sebetulnya kebutuhan dan keinginannya sudah mulai bergeser lagi gitu. Jadi untuk memuaskan itu tidak cukup hanya di situ saja gitu. Hanya dengan produk massal, tapi mereka juga sudah mulai membutuhkan sesuatu yang lebih spesifik. Maka muncullah kustomisasi. Nah, pada perkembangannya, teknologi dimungkinkan untuk melakukan produksi secara otomatis dengan menggunakan perangkat elektronik dan IT. Dan di sini juga terjadi yang namanya perkembangan informasi ya, yang sangat cepat gitu ya. Di abad ke-20 kita adanya internet dan lain sebagainya itu mulai di situ. Nah, hari ini kita berada di mana? Di perkembangan industri 4.0 gitu ya, di mana sekarang untuk proses produksi itu sudah ada intelijen. Kenapa? Karena mereka polanya kan dari mulai mekanisasi di abad 19 dari abad 18, abad 19 dan otomatisasi itu terlihat bahwa ada prosedur-prosedur yang berulang. Prosedur-prosedur atau aktivitas-aktivitas yang berulang ini dipelajari dan yang mempelajari adalah mesin. Jadi trennya sekarang dan ke depan akan mengarah mulai masuk di machine learning, bahkan nanti dengan didukung dengan IoT, dengan big data, maka artificial intelligence juga bisa terwujud gitu ya. Jadi nanti ngarahnya akan ke sana.
Ya. Nah, oleh karena itu, maka terjadilah yang namanya transformasi digital. Sekarang hampir semua orang kita terkonek dengan gadget-gadget yang digitalisasi. Jadi sudah tidak di analog, tapi sudah dia menggunakan digital. Ya. Jadi ini dimulai stage pertama pada tahun 90-an. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan revolusi industri tadi, itu ada di stage yang ketiga, ya udah mulai masuk ke abad 20. Nah, di situ kita menemukan bahwa produk-produk itu sudah mulai berubah menjadi produk-produk digital. Kita sudah mulai menemukan yang namanya musik, film, ya, dan beragam entertain lain itu dalam format digital. Ya. Makanya yang namanya compact disc itu udah pada hilang gitu ya. Sudah mulai kita tidak mengenal lagi yang namanya Walkman yang pada masa sebelumnya itu menjadi andalannya Sony. Kemudian infrastruktur juga semakin meningkat. Kita bisa lihat bahwa bagaimana perkembangan telekomunikasi yang semakin cepat dari mulai tahun 90 itu adanya GSM, kemudian kita sudah akan masuk ke 5G gitu ya. Software dan aplikasi-aplikasi juga semakin canggih dan sistem informasi juga semakin terintegrasi dari satu ke yang lain. Ya. Di stage yang kedua, ini tahun 2000-an, ini terjadi distribusi digital dan web strategi. Jadi pada sekitar tahun 2000-an itu muncul banyak sekali e-commerce termasuk di Indonesia, tapi banyak e-commerce yang belum sukses. Beberapa di Amerika ada yang bisa bertahan sampai sekarang, seperti kita tahu ada Amazon, Barnes & Noble, itu muncul di tahun 2000-an. Ya. Di Indonesia waktu itu ada astaga.com gitu ya, ada Plaza gitu, tapi ya gitu, semua silih berganti karena di Indonesia sendiri yang saya amati adalah pasarnya mungkin belum siap ya, pasarnya belum siap atau infrastruktur pendukungnya yang pada saat itu belum siap. Tapi kita lihat kemudian di stage ketiga, di tahun 2010 itu terjadi yang namanya mobile revolution. Mulai dengan waktu itu hype-nya BlackBerry gitu ya, kemudian sosial media yang namanya Facebook Facebook tuh 2008-2009 gitu ya, dan sosial media yang lain gitu ya. Lalu semakin hypernya digitalisasi, semua sekarang masuk ke dalam digital. Karena jejak-jejak digital ini mudah untuk kita temui, maka disitulah muncul yang namanya the power of analytic. Maka kita mengenal yang disebut dengan data analitik, mulai masuk kita bisa mengolah dengan big data, dan lain sebagainya. Nah, ini ada di stage ketiga. Ya. Dengan kondisi lingkungan yang sekarang mengarah ke transformasi digital, maka ini ada beberapa usulan dari Behrman and Bell, harus seperti apakah sebetulnya talent yang diperlukan di manajemen khususnya gitu ya. Oke, kita lihat satu persatu ya, bagaimana digital transformation ini. Ya. Yang pertama adalah jadi perusahaan kita harus memahami bagaimana caranya engage atau menjalin hubungan baik dengan customer, terkonek dengan customer untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi mereka. Ya, karena seperti kita ketahui bahwa kalau kita berbicara kepuasan, maka kita harus mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya, kebutuhan dan harapannya. Nah, sekarang problemnya, apa sih kebutuhan mereka, apa sih harapan mereka? Nah, berarti kita harus memiliki sarana untuk selalu terkonek, untuk selalu berhubungan dengan customer, untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Kemudian, yang kedua, di sini... Kamu mau di luar aja? Halo? Ya. Saya lanjut ya. Kita juga harus memahami bagaimana perubahan lingkungan digital yang ada di customer. Ya, jadi bagaimana customer ini menyikapi dari perubahan lingkungan yang terjadi. Apakah mereka
menjadi seorang inovator, dalam hal ini dia adalah orang yang sangat cepat tanggap dengan perubahan teknologi. Atau dia masuk di majority. Ya. Atau bahkan customer kita ada yang di laggard, nungguin nanti aja gitu. Sudah di akhir gitu ya. Nah, ketika trennya sudah berlalu baru dia ikut. Nah, kita harus pahami hal tersebut. Jadi, tahap yang pertama di sini adalah kita memahami pasar, memahami customer kita seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kita berbicara tentang industri. How will you drive the digital agenda in your industry rather than having it imposed on you by competitor? Jadi di sini bagaimana kita mendorong agenda digital kita di dalam industri dibandingkan dengan kompetitor. Jadi kita harus punya inovasi atau sesuatu yang kita maju terlebih dahulu dalam hal digitalisasi. Kita harus punya agenda berkaitan dengan itu. Ya. Nah, jadi inisiasi dan potensi ini sangat besar karena sekarang inovasi banyak terjadi, bahkan saling melingkupi satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi penelitian sekarang sudah antar rumpun ilmu. Ya, jadi dimungkinkan untuk kita melakukan aktivitas digitalisasi agar bisa lebih baik, lebih cepat dari yang lain, dari pesaing kita. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengintegrasikan touch point itu titik-titik yang bisa kita sentuh dengan customer. Dan di sini informasi, sharing informasi itu seperti apa. Jadi kondisinya sekarang kita menghadapi banyak sekali channel atau saluran untuk kita melakukan komunikasi atau berinteraksi dengan customer kita. Nah, kita mau memanfaatkan poin yang memanfaatkan titik-titik yang mana atau memanfaatkan saluran-saluran yang mana untuk kita melakukan sharing informasi. Ya. Jadi kita bisa menggunakan our own media, ya, media yang punya kita miliki, punya kita sendiri, atau kita juga bisa menggunakan media-media berbayar. Atau bahkan kita bisa memanfaatkan sosial media. Jadi kita bisa bentuk komunitas, grup, atau apa yang kemudian antar customer ini akan saling berinteraksi satu sama lain. Ya. Jadi ke arah sana. Oke. Lalu yang keempat, ya, what are you doing to make sure you're putting the customer at the center of the supply chain planning and execution every time? Ya. Jadi di sini bagaimana kita bisa menempatkan customer kita di seluruhan perencanaan pasokan kita dan bisa dieksekusi every time. Berarti di sini pelayanan sudah tidak lagi menggunakan jam kerja tapi 24 jam per 7. Kemudian bagaimana informasi-informasi berkaitan dengan customer ini bisa, atau kebutuhan dan keinginan customernya bisa kita sharing anytime dan masuk di dalam perencanaan rantai pasok kita. Hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa digitalisasi. Nah, maka ini yang diharapkan nanti akan terjadi transformasi digital. Ya. Lalu yang kelima, bagaimana kita merealisasikan manfaat dan kolaborasi yang terbuka antara perusahaan kita, customer, bahkan dengan partner. Jadi di sini kita perlu melakukan yang namanya kerjasama dan itu kolaborasi ini dibuat terbuka agar customer tahu bahwa perusahaan kita ini memang banyak kolaborasinya, banyak kerjasamanya, bahkan memiliki hubungan yang sangat baik dengan partner. Sehingga partner itu jadi seolah-olah adalah a part of us, sebagian dari perusahaan kita. Ya. Tuh. Lalu yang keenam, ya, bagaimana kita mengoptimalisasi kemampuan digital kita dan yang non digital. Ya. Jadi kita masih tetap akan berinteraksi mungkin dengan yang offline. Nah, jadi di sini kita akan berbicara bagaimana kita mengoptimalisasi
dua media yang kita punya antara offline atau yang konvensional dengan yang digital. Nah, ini bagaimana kita menggabungkan itu semua. Nah, agar mengoptimalisasikan, agar saling mendukung satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain, sehingga apa yang dirasakan atau diterima oleh konsumen itu sesuai dengan yang mereka butuhkan, mereka inginkan, mereka harapkan saat ini. Nah, jadi digital talent yang diperlukan dalam marketing adalah orang-orang yang memahami hal-hal yang seperti ini, gitu ya. Jadi ke arah sana. Terus bagaimana dengan marketing itu sendiri? Ya. Nah, pemasaran di sini bergeser mulai dari adanya perkembangan internet. Jadi seperti kita tahu bahwa internet ini ada di web 1.0 itu bagaimana berkembang dari ditemukannya internet tahun 69, kemudian mulainya ada web page tahun 93, begitu bergeser sampai ke kondisi sekarang. Ya, bagaimana dengan kondisi di web 2.0? Nah, di sini cirinya adalah di web 1.0 ini orang terkoneksi dengan network. Sementara di 2.0, nah di sini orang terkoneksi dengan mesin. Nah, di tahap yang ketiga di sini, di mana di web 2.0 ini terjadilah generasi yang kedua, di mana internet di sini sudah semakin berkembang dan adanya sosial media. Jadi blog, sosial network, foto, video, bookmark sharing, semua sudah terjadi. Yang akhirnya di challenge dalam marketing, dia akan shifting ya dari kemampuan. Jadi power ini bergeser. Kalau tadinya pemasaran ini kuncinya ada di perusahaan, pada saat mereka menggunakan media tradisional, sekarang justru ada di individu. Jadi kekuatan untuk melakukan pemasaran adalah ada di sosial media, karena mereka lebih percaya rekomendasi dari temannya daripada ketika perusahaan mempromokan langsung. Makanya muncul banyak sekali sekarang endorsement, muncul jadi lebih banyak iklan-iklan yang memang dititipkan di earned media, ya, bukan di paid media. Misalnya. Oke, nah, opportunity and challenge di web 2.0 itu seperti apa? Sekarang posisi internet sudah semakin mature. Kemudian online retail sales juga semakin major. Jadi apalagi sekarang ya, di kondisi pandemik seperti ini, orang sekarang mengandalkan penjualan retail online. Ya. Nah, mereka juga ketika akan mencari informasi, mereka akan memilah search engine mana yang memiliki reputasi, yang bisa mereka percaya, yang di mana ketika mereka mencari sesuatu, isinya tidak iklan, tapi memang rekomendasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Jadi mereka sudah ke arah sana gitu ya. Jadi customer-nya sudah lebih memilah mana yang memang sesuai dengan kebutuhannya dia ataupun tidak. Ya. Kemudian sekarang bukan cuma teks yang bisa kita olah, tapi juga image dan video. Ya, jadi itu sudah masuk dalam ranahnya data analitik. Kemudian meningkatnya online dan offline strategi ya, yang sekarang semakin terintegrasi, saling melengkapi satu sama lain. Ya. Dan dampaknya akhirnya di sini terjadilah aturan baru untuk intellectual capital. Ya. Kalau kita berbicara sekitar 15 tahun lalu, mungkin ada skripsi yang nyomot dari skripsi tempat lain yang nggak masalah gitu ya. Tapi sekarang kan itu menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Ya, jadi yang namanya plagiarism itu jadi concern gitu. Karena semua sudah terbuka, semua sudah online, jadi bisa di-trace ini dari mana dan seperti apa. Ya, di sana. Kemudian print media sekarang sudah hampir tidak ada, ya semakin sedikit lah sekarang. Walaupun masih ada, karena biaya print itu sekarang semakin mahal. Kemudian karena semakin mahal, cost-nya semakin tinggi, dan informasinya dianggap kurang up to date gitu ya. Jadi
customer sekarang lebih senang mendapatkan informasi langsung dari handphonenya. Ya. Lalu pemasaran pun sekarang sudah bergeser. Kalau dulu monopoli pemasaran ini ada di untuk perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada profit. Sekarang pemasaran ini sudah bergeser ke nambah ya. Jadi yang membutuhkan pemasaran adalah organisasi-organisasi non-profit. Jadi mereka merasa bahwa mereka perlu memasarkan produknya. Mereka perlu untuk melakukan fundraising. Kita bisa tahu yang namanya kitabisa.com. Kemudian kemarin lah, begitu mulai masuk yang namanya pandemik dan bahkan sampai sekarang, ini masih banyak orang yang mengumpulkan untuk APD, untuk sekarang sudah mulai lebih beragam. Ada solidaritas ustadz ya untuk ustadz-ustadz yang memang tidak ada pekerjaan gitu ya. Jadi sudah lebih beragam sekarang. Dan ini setiap organisasi non-profit mereka bisa melakukan fundraising dan dengan mudah itu dilakukan gitu ya. Karena sosial medianya yang berkembang. Kemudian sekarang juga kita dapat menggunakan yang namanya location based service. Banyak hal yang bisa kita garap dengan location based service ini gitu ya. Jadi kita bisa lihat ketika konsumen berada di mana dengan profil konsumen yang kita punya, ini kita bisa match-kan kemana sih? Oke, jadi kita tawarkan promo yang seperti apa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Sehingga impulse buying ini sangat mungkin dibantu dengan media-media yang lain. Jadi ketika dia dekat sebuah area tertentu, diingatkan lewat yang lain bahwa dia butuh sesuatu, maka itu akan terjadi bisa impulse buying, bisa yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Ini bisa terjadi. Oke, lalu bagaimana ke depan? Ya, ke depan teknologi ini memungkinkan para marketer untuk memfokuskan pada semantic web. Jadi di sini websitenya sudah dilengkapi dengan chatbot, dengan artificial intelligence gitu ya, ke arah sana. Kemudian di sini ya nanti webnya juga bergeser ke arah 3.0 karena dia punya informasi yang jauh lebih banyak sehingga nanti kecenderungan muncul dengan artificial intelligence. Itu. Nah, itu semua sih yang bisa Anda pelajari. Hal-hal seperti itu yang nanti bisa Anda pelajari ketika memang berminat masuk ke MMTLU. Nah, di sini kita punya konsentrasi ada fintech, ada digital service operation, ada digital talent management, digital marketing, corporate finance, digital sociopreneur, dan digital business strategi. Ya. Oke. Ini mungkin saya lebih highlight untuk marketing. Nanti marketing mata kuliah konsentrasinya akan lebih banyak bicara di e-marketing, digital customer behavior. Jadi kita sudah tidak berbicara lagi perilaku konsumen konvensional, tapi nanti mix antara konvensional dan digital akan ke arah mana. Begitu juga untuk perilaku bisnis ya, perilaku B2B nanti seperti apa. Lalu digital marketing communication. Nah, jadi lebih ke arah sana. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharing di sesi tanya jawab nanti di akhir aja ya. Jadi ini saya lanjutkan ke Bu Iin. Mangga Bu Iin. Baik, Bu Maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Layar dari saya sudah kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Saya gembira nih di 10 hari terakhir kita dapat kesempatan untuk sharing ya. Semoga menjadi ibadah. Amin. Oke. Baik, kita ngobrol santai ya. Kita bicara tentang digital marketing talent capability in industry 4.0 and beyond. Jadi harapannya karena kalau bisnis itu kita tidak ngomong saat sekarang aja, tetapi ke depannya seperti apa begitu. Tadi Bu Maya sudah menceritakan ya perkembangan dari industri dari mulai 1.0 ya terus gitu sampai ke 3.0 dan 4.0 juga.
Nah, saya akan cerita dari yang sudah berhasil begitu, apa sih ke apa key success factor mereka gitu ya. Kemudian apa sih teknologi yang mungkin akan menjadi disrupted ya nanti ke depan, kemungkinannya seperti itu. Tapi ini terbuka ya untuk berdiskusi. Baik. Nah, saya membaca ini udah lama ini di McKinsey tahun 2005 kalau nggak salah. Ya, di majalah McKinsey itu dituliskan bahwa the traditional marketing model is being challenged and chief marketing officer can foresee a day when it will no longer work. Jadi the end is near. Nah, ini terbukti ya sekarang banyak perusahaan yang sudah mati gitu ya. Ini karena nulisnya waktu itu tahun 2005 ya di McKinsey begitu. Jadi rupanya McKinsey sudah melihat bagaimana teknologi kemajuan teknologi ke depan itu akan terjadi seperti apa. Baik. Nah, ini yang saya dapat dari artikel juga sih sebenarnya bahwa di teknologi-teknologi di 4.0 ini kita lihat, kita kelompokkan, ya dikelompokkan. Di sini ada Internet of Things, ada cloud, ada mobile technologies, smart robot, service industry robot, VR, ER, machine learning, probabilistic, blockchain, dan digital platform. Nah, teknologi ini yang mendisruptif gitu, merubah tatanan bisnis, merubah perilaku orang, begitu. Nah, di sini karena teknologi ini merubah perilaku, maka pendekatan kita dalam melakukan bisnis dalam hal ini adalah pendekatan dalam melakukan kegiatan marketing harus berubah begitu. Kalau enggak ya kita akan left behind gitu ya. Oke. Nah, ini ada satu prediksi ya bahwa nanti tahun 2027 setengah dari SP Standard & Poor's 500 Index, kalau di kita mungkin LQ45 ya, kalau di IDX ya, LQ45 itu setengahnya dari perusahaan itu akan hilang gitu. Kenapa dia hilang? Karena dia nggak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar yang sangat cepat, perkembangan teknologi yang sangat cepat. Oke, ini ada contoh. Nih, Yahoo, ya, yang selama 18 tahun ada di SP 500 Index, itu keluar. Udah nggak di situ lagi gitu. Duvong, Urban Outfitters, Staples, itu digantikan dengan perusahaan-perusahaan Facebook, ya. Ini ada Foot Locker, di sini dari keuangan ada PayPal. Ini dalam kurun waktu 2013-2017. Nah, saya perkirakan sebentar lagi nih PayPal akan hilang juga. PayPal kan sebenarnya dia kan hanya intermediary ya. Nanti kalau teknologi 4.0 yang sekarang masih belum begitu booming kayak blockchain, nah, kalau itu blockchain dipakai oleh orang-orang, oleh masyarakat semakin pintar kan sekarang, ini PayPal udah nggak ada lagi gitu lah. Apalagi bank ya, terus apa namanya, yang sifatnya intermediaries itu akan hilang gitu. Oke. Nah, ini contoh ya yang terdisruptif. Misalnya kita punya yang apa dengan datangnya digital taxi kayak Grab, GoCar, itu sudah menurunkan harga saham. Nah, ini saya belum memasukkan masalah pandemik ya, ini masih sebelum pandemik. Saya ambil datanya di 7. Ya belum COVID ya, karena kalau COVID itu sudah apa namanya udah beda lagi gitu ya. Ini melihat orang itu ini bisa masalah stock market ya. Itu kan masalah kepercayaan pasar. Kita lihat di IDX itu tanggal 7 Oktober harganya Bluebird ya. Itu Bluebird itu 2.460. Sebelumnya nih di tahun 2015 dia 12.500. Bayangkan kalau
orang punya saham terus diem aja, nggak dijual-jual, dia mendadak jadi miskin gitu ya. Ini karena efek tradisional tax ini terdisruptif ya. Kecuali ini sekarang mulai katanya saya dengar-dengar Gojek melakukan backdoor step ya, jadi membeli sahamnya Bluebird gitu ya. Tapi kita lihat ya nanti. Nah itu adalah di industri transportasi ya salah satu. Nah kita lihat di industri retail. Nah, yang terkenal ya kita tahu adalah Matahari Department Store ya. Nah, pada saat saya ambil data tanggal 7 Oktober itu harga saham itu 3.710. Kalau sekarang lebih murah lagi ya karena pandemi. Jadi kalau mau beli saham tuh sekarang lagi turun salesnya. Ini di tahun 2016 itu harganya 22.575 gitu. Nah, kan kalau kita bicara tentang saham gitu, harga valuasi suatu perusahaan itu kan masalah kepercayaan dari pasar gitu ya. Nah ini kemungkinan terdisruptif karena digital store, ada Tokopedia, ada Shopee, ada macam-macam lah ya gitu. Sehingga ini yang keluar gitu, valuasi dari sahamnya itu turun gitu ya. Nah di sini kita lihat ya, pastilah kalau ada yang pemenang, ya, ada yang kalah-kalah, pasti ada yang menang-menang. Nah, saya menyebutnya adalah leadership companies. Nah, ini juga turun naik nih di antara leadership companies. Nih kita lihat sekarang ya yang menjadi perusahaan yang banyak di B2C-nya ya, di B2C. Karena kalau ngomong B2B lain lagi, yang muncul lain lagi. Mungkin kalau kita ngomong B2B yang muncul punyanya siapa tuh yang punyanya orang Cina tuh siapa? Saya lupa lagi. Oke, Jack Ma, punyanya Jack Ma ya, itu. Oke, Alibaba itu memang nomor 1. Tapi kalau kita ngomong di B2C, lebih ke customer market, nah kita lihat tahun 2018 itu Apple yang revenue, ini ngomong revenue, ini 266 billion gitu. Tapi pada tahun 2019 dia turun 6 billion, jadi 260. Nah, Amazon ya, yang menjadi pemenang nih, Amazon jadi 280 billion gitu, US dollars. Nah, yang kenaikannya sangat tinggi juga ini adalah Google ya. Google jadi dari 138 billion menjadi 160,7 billion. Nah, ini mereka adalah leadership companies. Nanti kita bahas kenapa mereka menjadi leadership companies, kemudian apa sih sebenarnya kalau kita sebagai marketer ini melihatnya seperti apa gitu ya. Tentu kalau kita ngomong dunia kita harus ngomong juga Indonesia, gimana sih Indonesia gitu ya. Oke, saya kira semua nih teman-teman pada tahulah dengan lambang-lambang ini ya. Gojek. Nah, Gojek, tapi ngomong di sini kalau di kita nih startup ini kita bukan ngomong revenue, ini ngomongnya valuasi ya, valuasi pasar. Jadi mereka belum tentu untung juga ya. Nah, ini kan hanya kepercayaan pasar aja, kepercayaan pasar terhadap Gojek gitu. Kenapa Gojek begitu dipercaya sehingga dia menjadi Dexacon bukan unicorn. Karena valuasinya hampir 10 billion gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Tokopedia 7,8. Nah, ini hebat Oppo. Oppo tuh nyalip ya. Kekuatan modal juga ya. Oppo di sini 2,8 billion. Kemudian Tapaloka 1,9 billion, Bukalapak 1 billion. Nah, mari kita kupas ya. Kupas mungkin agak tuntas, setengah tuntas. Bagaimana mereka kok bisa jadi leadership companies di dunia, kemudian mungkin di Indonesia juga ya, kita belajar dari startup. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau membangun startup. Oke. Nah, kalau menurut saya zaman sekarang ini setiap perusahaan itu adalah technology company. Whatever the company is, that is technology company. Jadi semua perusahaan itu adalah perusahaan teknologi. Mereka invest capital di dalam teknologi, ya. Tetapi, nah
tidak semua perusahaan yang invest di dalam teknologi itu mereka inovatif, nggak inovatif gitu. Ya teknologi aja di apa mereka beli, tapi tidak dimanfaatkan. Nah itu. Tetapi ada perusahaan yang dia itu tidak begitu banyak investnya di dalam teknologi, tapi mereka mempunyai performance yang inovatif gitu. Nah, ini jawabannya adalah kemampuan inovasi gitu. Apa itu kemampuan inovasi? Nah, ini adalah saya berusaha ya menginikan supaya gampang. Jadi kemampuan inovasi atau innovation capability itu adalah the ability to absorb, to adapt, to transform a technology into specific operational, managerial, and transactional activities to produce unique value and valuable product to create company profit. Itu katanya innovation capability. Jadi itu keyword-keywordnya. Jadi kita kalau jadi seorang pemasar harus mampu mengabsorb. Jadi teknologi apa nih yang akan muncul, yang sedang hype gitu. Kemudian adapt teknologi itu. Jadi absorb, adapt, tentu untuk mengadapt, ya kita harus paham dulu dong. Teknologi itu gimana gitu. Nah, di sini perlu kita agile, jadi fast learner, cepat belajar gitu. Sekarang kan ilmu banyak sekali gitu ya, almost free. Ya kayak gini nih, sekarang kan free juga ilmu, gitu ya. Jadi absorb, bagaimana kita mengabsorb, kemudian mengadaptasi, ya kita pakai. Kemudian transform the teknologi ke dalam apa? Dipakai di dalam specific operational managerial and transactional activities. Misalnya operational managerial di kita sebagai pemasar jadi kegiatan pemasaran. Teknologinya bagaimana? Misalnya bagaimana blockchain dipakai, bagaimana artificial intelligence dipakai, bagaimana IoT dipakai, bagaimana machine learning dipakai. Nah itu semua dimasukkan dalam operasional kegiatan kita untuk membuat produk yang unik dan bermanfaat. Nah, unik dan bermanfaatnya menurut siapa? Bukan menurut kita dong, bukan menurut marketer, tetapi menurut targeted customer itu, ya. Jadi menurut targeted customer gimana yang unik itu, bagaimana yang valuable. Tentu kalau itu menurut konsumen produk itu unik dan valuable, pasti dong dia beli gitu ya. Nah, itu akan meningkatkan company profits, ya, akan menghasilkan company profits. Oke. Nah, sebenarnya di dalam innovation capability itu kita ada 4 building blocks. Jadi ada 4 blocks ya. Di sini adalah pertama adalah technology development capability. Jadi kita harus tahu teknologi itu gimana development-nya gitu. Kayak tadi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 and beyond. Itu karena kita tidak tahu nih ke depan apa. Kemudian manfaatkan itu ke dalam operation capability. Kalau kita punya teknologi, beli teknologi, tapi teknologinya hanya dionggokkan saja, ya buat apa? Tidak menjadi innovation capability gitu. Jadi manfaatkan teknologi dalam operation capability, membuat satu produk ya yang benar-benar berdasarkan keinginan konsumen gitu. Nah, itu nanti kalau produknya bagus kan akan menimbulkan transaction capability. Kita bisa jual gitu, ya. Nah, tentu pada saat kita melakukan bisnis, nah kita ada macam-macam, ada kompetitor, ada resource yang terbatas. Nah, kita juga harus mempunyai management capability. Nah, ini semua mestinya talent yang harus dimiliki, skill-skill yang harus dimiliki kita sebagai marketers gitu ya. Oke. Nah, di sini teknologi development capability itu adalah diperoleh pada saat perusahaan itu memproses teknologi capability. Jadi perusahaan membeli dan
menggunakan gitu ya. Nah, bagaimana perusahaan itu bisa memiliki teknologi development capability? Pertama adalah dengan learning process, harus belajar gitu. Nah, nggak bisa kita diam begitu ya, harus belajar. Kemudian dari belajar itu kita adaptasikan, adoption, to adapt gitu. Adopsi, kemudian sesuaikan, modification, modify, ya. Jadi misalnya kita lihat, amati, ya, dari teknologi yang ada, kemudian kita modifikasikan, disesuaikan dengan targeted customer, dan kita develop. Kenapa harus di-develop? Nah, kalau nggak di-develop, berarti kan ya nggak ada bedanya dengan yang lain, gitu. Makanya kita harus mendevelop. Nah, kemudian yang kedua adalah internalize new knowledge. Kan dengan teknologi baru, kita hendaknya mempunyai new knowledge. Nah, new knowledge itu harusnya kita internalisasikan ke dalam bentuk produk, ya. Sehingga teknologi yang dipakai, pendekatan yang dipakai, yang sebelumnya menurut kita tidak cocok, ya harus diganti, change. Sehingga menimbulkan new process. Nah, new process mestinya kita mempunyai new products. Gitu ya, technology development capability. Nah, kalau saya lihat dari tadi ya, leadership companies kayak Apple, Amazon, Google, mereka itu memanfaatkan teknologi IoT, digital platform, mobile technologies, itu to create unstoppable huge data collection channel. Jadi mereka itu menciptakan mesin yang unstoppable, tidak bisa berhenti, tidak bisa dihentikan. Misalnya, nih saya menggunakan Android. Nih, pada saat menggunakan Android, ini saya udah data saya koneksi kemana saja, itu sudah menjadi dieksplorasi. Samanya siapa? Sama Google ya. Saya juga sering menggunakan Google. Nah, mereka itu jagoan mencari data. Sehingga dari data itu mereka gunakan digital analytics, itu salah satunya ya, digital analytics untuk memahami konsumen, kemudian nanti mereka menawarkan suatu produk, ya, karena mereka menciptakan yang namanya recommendation engine. Ya, misalnya begini, di Amazon itu kan banyak sekali produknya. Nah, kalau misalnya konsumen harus search satu-satu kan susah. Makanya Amazon menciptakan recommendation engines. Nah, recommendation engine itu bagaimana cara bekerjanya? Nah, mereka bekerjanya adalah berdasarkan database dari misalnya dari saya ya, saya device saya misalnya laptop saya, kemudian handphone saya itu kan terkonek dengan Google. Makanya Google dengan gampang saja merekomendasikan apa-apa yang sangat personalized dengan behavior saya, perilaku saya. Gitu. Nah, ini yang menyebabkan mereka berhasil, ya. Mereka kan looks for what customer watch, what customer purchase, recommends from what the customer click, and what suggestion clicks. Jadi benar-benar perilaku orang, mungkin saya sendiri tidak begitu kenal dengan diri saya. Saya kemarin kemana saja, ngapain saja, kemarin beli apa saja, mungkin saya lupa. Tapi Google hebat, dia tahu banget saya beli apa, gitu, jam berapa. Jadi perilaku saya, perilaku kita semua dibaca oleh mereka dan di analytics, gitu. Dibaca, nggak dibiarkan. Kalau di perusahaan kita tuh, saya pernah datang ke suatu perusahaan yang besar, gitu, terus sudah menghasilkan uang sekitar 1 triliun, terus saya tanya, datanya diapain? Dia membangun platform untuk ngambil data. Ya, saya bilang, ini data udah diapain aja? Belum diapa-apain gitu loh. Nah itu. Nah, ini kesempatan bagi kita. Bagaimana kita mempunyai capability memanfaatkan teknologi gitu ya untuk memahami konsumen. Sehingga di sini value proposition-nya juga berubah. Yang tadinya kan
produk itu berdasarkan what the company's capability. Sekarang enggak. Produk yang dibuat itu mestinya based on ongoing data-driven services. Jadi berdasarkan data yang ongoing gitu loh. Kan perilaku saya hari ini dengan seminggu yang lalu atau dengan 3 hari yang lalu berbeda. Makanya tawaran-tawaran yang datang ke mobile devices kita itu akan sangat akan sangat timely, ya. Nah, makanya mereka mampu nih menawarkan offers personalized product atau service in the right time, the right place, the right quality, the right amount and price. Nah, jadi kita bisa membayangkan betapa perusahaan-perusahaan yang menggunakan mempunyai digital capability itu dia akan sangat efisien. Kenapa efisien? Lah produk yang diciptakannya mereka kan amount-nya sudah pasti karena mengikuti personalized perilaku orang yang mau membeli. Jadi jelas sangat targeted gitu. Nah, saya juga sekarang di MM ya, bimbingan-bimbingan saya yang dia punya akses ke database, itu udah gunakan big data gitu ya, pakai data analitik ini. Jadi nggak menggunakan kuesioner lagi ngambil data, tinggal bongkar tuh database-nya gitu. Coba kemudian pelajari berdasarkan behavior konsumen existing, coba buat segmentasinya seperti apa. Kan segmennya akan kelihatan tuh. Kita menggunakan bisa menggunakan artificial intelligence, kita menggunakan statistik yang misalnya kayak K-means gitu ya. Kita melihat bagaimana kita bisa mensegmen berdasarkan existing customers. Nah, existing customer itu kan sangat gitu kan. Makanya nanti produk yang kita tawarkan juga harus sesuai gitu. Sesuai dengan apa perilaku yang sekarang. Makanya kalau saya bilang jangan lama-lama kalau riset itu 3 bulan gitu loh. 3 bulan ambil data dari database perusahaan, diolah, dianalisis, putuskan gitu, ambil keputusan. Nah, jadi arahnya ke sini sekarang kalau kita melakukan pembelajaran juga ke sini. Jadi benar-benar harus menggunakan teknologi. Ya, ya Bu Mai, habis waktunya. Yuk. Bu Risris, ini Bu Iin nggak ada suaranya di saya aja atau di Ibu juga? Enggak, boleh. Ada, Bu. Oh, ada. Oh, oke. Okay. Ya, kalau enggak baca itu ya, mimik saya. Baik, ini satu contoh ya, ini menurut saya Gojek. Ini di pembelajaran di MM kayak gini, kayak saya menunjukkan bahwa perusahaan yang sudah menggunakan technological capabilities, salah satu yang di kita leading adalah Gojek. Saya minta tuh mahasiswa, oke, buka handphonenya, buka aplikasi Gojek semua, gitu. Nanti ketahuan tuh. Ternyata apa yang ditawarkan oleh Gojek itu sangat beda-beda dari satu mahasiswa ke mahasiswa lain. Karena berdasarkan pada perilaku dari mahasiswa itu, kebiasaan mereka gitu. Misalnya di Gitas ya, Gita ada di sini nggak beda gitu. Dia hanya promo-promo saja karena Gita nggak begitu sering menggunakan. Tapi kalau di Sahara nih ya, dia udah jelas nih minuman gitu ya muncul. Karena Sahara itu sering sekali pada saat kuliah itu dia beli minuman, beli makanan melalui Gojek dari daerah Gerlong gitu, daerah kampus. Nah, jadi kelihatan bahwa Gojek itu sudah menggunakan kemampuan teknologinya ya dalam memberikan personalized offering. Nah, itu mungkin yang menyebabkan para investor itu percaya bahwa Gojek nanti akan sangat perspektif, begitu ya. Jadi valuasinya mungkin di situ munculnya ya,
karena percaya prospek gitu ya. Meskipun mungkin saat ini belum profit juga ya. Kita pernah ke Gojek ya, Bu Mai ya, kita dosen semua, nggak keluar juga berapa gitu ya penghasilannya. Oke. Tadi kita ngomong tentang apa namanya artificial intelligence, kemudian apalagi mungkin tadi tadi machine learning juga di situ ya, platform. Nah, itu semua sudah maju ya, sudah banyak dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Kayak tadi di leadership company kayak tadi Amazon, Apple ya, Google, mereka menggunakan teknologi-teknologi seperti digital platform, IoT, artificial intelligence. Nah, ada satu teknologi yang di 4.0 yang menurut saya dan menurut kita ada juga kelompok pembelajar yang kita memberikan pengajaran blockchain. Jadi ada sertifikasi blockchain di TLU. Bu Maya dan saya salah dua yang mempelajari ini, dan insya Allah nanti kita mengajar juga. Dan ini juga kita bawa juga di program kita. Jadi kita sudah berusaha ya untuk benar-benar memahami teknologi dan memanfaatkan teknologi itu di dunia marketing ya, supaya ya kita tidak tadi mempunyai kapabilitas teknologi yang bagus. Oke, mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu what is blockchain. Saya akan cerita blockchain ini apa begitu dan bagaimana pemanfaatannya di dunia marketing dengan ada contoh yang menurut saya sudah cukup leading ya di Indonesia. Oke, baik. Nah, inti dari blockchain itu adalah distributed database atau ledger. Kalau tadi kita ngomong platform ya, digital platform, IoT gitu ya, itu sebenarnya nggak distributed, dia centralized. Jadi data kita ada di servernya Google, data kita ada di servernya Apple, data kita ada di servernya Amazon. Nah, kalau dengan blockchain ini, data kita ya tetap di kita gitu. Karena datanya adalah distributed. Nah, ya, sistem blockchain ini adalah operasinya peer-to-peer networks. Jadi di masing-masing nodes-nya, di masing-masing komputernya, tidak ada sentralnya. Nah, ini yang menyebabkan blockchain ini aman gitu, karena tidak dikuasai seseorang. Kan kalau data ada di suatu server seseorang, itu kan sangat rentan untuk dieksploitasi kan gitu ya. Nah, sekarang kayak saya tadi cerita, saya dieksploitasi kan, kegiatan saya apapun gitu kan, saya sendiri nggak tahu, tapi misalnya Google sangat tahu siapa saya gitu, saya sendiri nggak tahu. Nah itu. Terus blockchain itu adalah merecord transaction and ownership. Jadi kita di blockchain itu dicatat tuh transaksi apa saja. Terus siapa punya apa gitu ya, itu jelas. Kemudian informasinya itu secure ya, karena dia menggunakan cryptocurrency, ada kunci-kuncinya ya gitu. Dan yang kelima adalah irreversible, and uncorruptible. Jadi kalau kita sudah nulis sesuatu di blockchain, itu nggak bisa dihapus gitu, sehingga tidak mungkin dikorupsi orang. Nah itu. Oke. Apa dampaknya nih blockchain? Nah ini kira-kira ya kalau kita bandingkan nih database yang centralized. Nah kayak misalnya Google, Amazon, terus Apple, perbankan kita juga sifatnya tuh servernya centralized. Jadi ada komputer-komputer, ada device-device, nyimpen di server datanya gitu. Oke, nah kalau di blockchain itu datanya distributed, jadi peer-to-peer based network. Ini ada komputer dengan komputer gitu.
Sehingga kalau dengan begini, datanya tidak, ya itu distributed, tidak tercentralized, kemungkinan safe gitu. Karena kalau misalnya terjadi perubahan di sini, di node sini, komputer sini, ya harus diakui nih sama komputer-komputer yang lain. Dan komputer yang tersambung kan banyak banget, nah gitu, harus dikonfirmasi. Nah, ya, makanya blockchain ini sangat safe, gitu ya. Nah, ini ada antara centralized ledger atau database, ada yang distributed. Ya kalau centralized di sini gitu, satu gitu ya. Nah, ini yang bahaya kan bisa ada yang menjadi apa ya, raja gitu ya. Karena dia the winner takes all katanya gitu ya. Kalau dia mau menguasai data kan dia menjadi the winners. Dia akan mengeksploitasi apapun. Jadi dia akan ngambil apapun. Nah, sekarang dengan blockchain itu akan terdistributed gitu. Oke. Nah, how to utilize blockchain? Nah, sebagai kita seorang marketing, gimana mengutilize blockchain? Nah, kita pasti sebagai marketer sudah tahu bahwa people more willing to pay higher prices for products they can trust, ya kan? Jadi kalau kita percaya pada suatu produk, maka kita akan mau bayar mahal, ya kan? Kalau kita nggak percaya produk gini aja, masa sih saya harus bayar mahal? Gitu. Nah di sini manfaatnya blockchain. Kita bisa menyajikan kepada konsumen bahwa inilah kualitas produk kita dengan menggunakan blockchain. Nah, ini ada satu kasus yang menurut saya bagus, itu kopi ya dari Gunung Kerinci. Kita di sini dinamakan blue currency. Blue currency itu dibantu oleh Cardano ya, startup dari Singapura. Dia membangun blockchain. Nah, dia membangun blockchain untuk menunjukkan bahwa produk dari kopi Blue Currency ini premium, sangat bagus gitu. Layak untuk dibayar mahal. Nah, dengan demikian, itu sekarang ini income dari petani-petani yang tergabung dalam Blue Currency ini naik begitu ya. Oke. Nah, di sini nih tampilan. Jadi dengan men-scan di sini barcode ya. Nih, after scanning a barcode in the Indonesian Blue Currency coffee chain, nih consumer kita akan tahu siapa sih yang nanam kopi ini gitu ya. Kemudian gimana si biji kopi itu diolah, bagaimana pendistribusiannya gitu. Nah, ini kita ada beberapa kasus ya yang menurut saya kalau digunakan blockchain itu akan aman. Ini kita tahu ya, misalnya di Indonesia, Malaysia itu merupakan pemroduksi crude palm oil, ya, minyak sawit. Tapi kita itu menjadi bulan-bulanan Eropa, selalu harganya jatuh. Karena apa? Karena dianggap bahwa si crude palm oil kita itu merusak lingkungan, gitu. Ya karena ada pembakaran, ada ini. Nah kalau misalnya benar-benar bahwa crude palm oil kita ini bagus pengelolaannya, maka sajikanlah data-data itu dalam blockchain, gitu. Ya. Nah seperti yang dilakukan di Blue Currency ini. Baik, saya akan tampilkan video tentang Blue Currency ini 1 menit ya, silakan Anda lihat. Video ini berisi cerita tentang Blue Currency, merek kopi Indonesia dengan kopi yang berasal dari daerah Pegunungan Kerinci. Mengadopsi solusi traceability berbasis blockchain dari Emurgo. Videonya belum tampil, Bu. Oh, oke, sorry. Belum tampil ya? Oh, wait. Kopi Kerinci ini enak banget dan mempunyai
khas dan specialty tersendiri. Tetapi tidak Share-nya diganti. Nah, Saya ulang udah, ya. Bu. Oke, Diulang, saya Bu. ulang ya. Oke. Video ini berisi cerita tentang Blue Korinci, merek kopi Indonesia dengan kopi yang berasal dari daerah Pegunungan Kerinci, mengadopsi solusi traceability berbasis blockchain dari Emurgo untuk memastikan kualitas biji kopi yang mereka miliki. Waktu saya datang 4 tahun yang lalu, sebetulnya kopi Kerinci ini enak banget dan mempunyai khas dan specialty tersendiri. Tetapi tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang kenal. Kopi baru mulai itu, masih baru-barunya kopi kan, 2016. Akhirnya di semangat kawan-kawan, 2017 kopi kita kan menjadi salah satu punya partner kita, menjadi salah satu kopi terbaik kan di nasional waktu itu. Dan setelah itu kopi Kerinci terus melambung. Seiring dengan reputasi kopi Kerinci yang terus meningkat, keaslian dan kualitas dari biji kopi menjadi semakin penting. Di sini, teknologi blockchain menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini meskipun kondisi geografis yang cukup kompleks di Indonesia. So my expectation to this coffee project is we see how producer is going to appreciate the transparency this application is going to provide. I would like to work with Blue Korinci Coffee further to have extra functionality and features. Sehingga kalau ada daerah lain yang mempunyai problem yang sama, mungkin model bisnis dan model gerakan seperti ini bisa tentunya kita lakukan bersama. Sebentar ya. Iya, kita balik lagi ke slide ya. Oke, jadi itu cerita bagaimana. Halo, suara saya kedengaran? Terdengar, Bu. Oke, ya. Takutnya tadi switch dari kualitas video yang bagus terus ke kualitas suara saya yang bagus juga ya, alhamdulillah gitu. Jadi itulah setelah Emurgo ya membantu petani-petani kopi di Gunung Kerinci itu kopi Gunung Kerinci itu jadi naik daun, jadi premium dan penghasilannya menjadi double gitu ya, karena ya terangkat. Dan di sini karena dia menggunakan blockchain tidak ada perantara gitu. Ya. Oke. Tapi ngomong blockchain, kan tadi blockchain itu sangat secure ya. Kemudian dia itu tidak centralized, decentralized. Oke. Dampaknya apa kalau dia tidak centralized? Ya, tadi kan keberhasilan Amazon, keberhasilan Apple, keberhasilan Google, itu kan karena power mereka yang memahami konsumen dengan sangat rinci ya, up to date gitu. Karena mereka mempunyai tadi mesin pencari data unstoppable, nah, yang disimpan di server mereka gitu. Nah, dengan blockchain ini kan informasinya tetap di kita, enggak di server mereka. Beda. Nah, ini harus hati-hati nih. Mungkin ini juga dugaan saya kenapa blockchain itu belum begitu berkembang. Karena kalau blockchain berkembang, nah itu yang giant-giant, yang leadership company itu kalau dia tidak merubah blockchain, ya akan habis. Karena kekuatan mereka itu memahami konsumen. Terus kalau konsumennya sekarang sudah tidak mau lagi, nah, ini ada suatu teknologi yang berkembang di Amerika, namanya Blockstacks ya. Blockstacks itu dia dikembangkan di dalam blockchain.
awalnya BlockStack itu di kesehatan. Kan kita itu mempunyai data-data pribadi ya di kesehatan. Nah, dengan BlockStack ini, orang yang bisa mengakses data pribadi kesehatan itu akan terlihat apakah orang ini the right people to know the data or not. Nah, gitu. Jadi, si data itu sangat diproteksi, ya. Nah, sehingga nih, saya tulis di sini bahwa blockchain makes the free for all data gap is over. Jadi data yang sekarang diambil seenaknya aja udah beres, nggak ada lagi kalau blockchain berkembang gitu. Nah, ini kita sebagai marketer harus melihat semua kemungkinan teknologi yang akan bermanfaat buat perusahaan kita yang mana. Dan tentu harus trennya bagaimana gitu. Nah, itu adalah yang disebut blok pertama ya. Nah, yang kedua adalah operation capability. Tentu kalau kita mempunyai suatu, kan kita memahami konsumen begitu ya, dengan mengumpulkan data, kita kan akan menciptakan suatu produk yang baru, ya kan? Nah, itu harus kita komersialisasikan dong. Kita bisa membuat produknya bagus, nggak bisa dijual ya percuma. Gitu. Nah, how to commercialize? Tentu harganya harus bersaing dong dengan competitors, gitu kan? Nah, disinilah kalau di digital yang paling ciri utama itu adalah efisiensi. Karena pricing di dalam digital itu sangat terbuka kan, gitu. Kita bisa dengan enak sekali melihat harga-harga harga dari yang ditampilkan oleh satu perusahaan dengan perusahaan lain. Makanya karena harga itu sangat transparan, operasional di dalam perusahaan itu harus sangat efisien gitu. Kalau nggak efisien ya nggak berhasil kita menjadi perusahaan digital, nggak berhasil kita menjadi talent digital gitu. Oke. Nah, di dalam konsep produk juga mestinya ya, karena kita mempunyai data, kita kedekatan dengan konsumen, kita tadi Bu Maya juga bilang kita harus engage dengan customers ya. Nah, kita produknya juga bukan berdasarkan apa yang kita bisa buat, tetapi what the customer wants and needs and mix together, dibuat bareng-bareng gitu ya, karena fasilitasnya ada. Oke. Iya, nah kemudian transaction capability. Nah, to be sustain tentu perusahaan harus profit gitu. Kalau nggak profit kan kita nggak bisa sustain. Kan nggak mungkin lah kita mengharapkan angel investor terus. Nah, kita harus begitu. Nah, di sini makanya sebagai marketer kita harus bisa mereduce marketing cost. Kita harus mempunyai bargaining power yang bagus, kita mempunyai kemampuan menurunkan delivering cost. Ini adalah transaction capability. Nah, yang terakhir adalah management capability. Tentu di dalam suatu perusahaan, sekaya apapun perusahaan itu ada shortage ya, ada keterbatasan. Nah, bagaimana kita keluar dari limit ya, overpass the limit. Jadi kita gunakan teknologi to be efficient dibandingkan dengan yang lain, gitu. Kemudian kita harus mempunyai kemampuan melihat ya bagaimana resource yang kita punya itu dimanfaatkan wise mungkin, semaksimum mungkin, gitu. Untuk mengantisipasi shortage, kan dunia kita kan terbatas ya. Jadi kita harus paham bagaimana kita memanage ini semua. Jadi technological capability, operational capability, transactional capability itu akan komplit kalau kita mempunyai management capability. Jadi orang marketers harus punya management capability gitu. Oke, conclusion-nya barangkali to be survive, a marketer should have innovation capability in order to win the fast-changing market. Jadi tadi harus punya innovation capability. Yang mana? Yang tahu teknologi, memanfaatkan teknologi dalam proses produksi, dalam proses manajemennya, dalam proses menjualnya, begitu ya. Marketer should be agile. Jadi harus fast learner.
untuk memahami pasar sekarang dan pasar ke depan. Gunakan teknologi yang paling pas, ya, gitu, yang paling pas. Oke. Nah, the marketer should understand and lay its strategies over the innovation capability. Jadi strategi yang diterapkan itu harus berdasarkan innovation capability yang dimiliki oleh perusahaan, gitu. Termasuk di sini yang dimiliki oleh digital talent. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan, Bu Maya dan teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ini saya terbuka kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan atau mau menyangkal, silakan. Ya, saya stop share ya, balik ke Bu Maya ya. Oke, silakan Bu Maya. Ya, kita lanjut ke sesi tanya jawab, Bu Iin. Ya, mangga. Sampai bingung harus mulai dari mana. Sebentar, ini saya sempat lost connection. Oh, oke. Bu Maya, sebelum ke sesi tanya jawab nih, masih banyak yang bertanya. Profilnya belum ditampilin yang Bu Iin. Jadi kita nggak kenal maka Kak sayang gitu ya. Boleh dibantu Pak Tias? Oke, itu profil Bu Iin ya. Kita bisa lihat penelitiannya cukup, publikasinya cukup banyak, buku-bukunya juga. Di acara Q&A ini akan diberikan 5 buku bagi yang beruntung ya, bagi penanya terbaik. Oke, ini pertanyaan banyak sekali. Nanti akan dijawab oleh saya dan Bu Iin, tapi mungkin karena banyak, kita akan sebagian akan kita jawab via chat ya, Bu Risris ya. Saya nggak tahu, chatnya di sini atau di Telegram? Bu Risris. Bu Risris. Oh iya, Bu Mai, punten tadi, sorry. Jadi pertanyaan yang typing, nggak live answer, boleh di sini aja, di grup chat ini, jadi semua bisa melihat, Bu, jawabannya. Mungkin Bu Ristis, ini yang share bisa, yang screen share bisa share pertanyaannya. Oh, boleh. Saya baca dulu aja tuh ya pertanyaannya ya, Bu. Boleh. Dari sini saya nggak bisa screen share. Oke, kita dari pertanyaan yang pertama. Saya sudah urutkan untuk pertanyaan yang pertama. Oke, untuk pertanyaan pertama, ini dari dari Ibu Mustika Hidayat. Assalamualaikum, saya Mustika dari MM Universitas Bengkulu. Saya ingin bertanya, apakah marketing digital akan sepenuhnya menggantikan praktek marketing tradisional dalam jangka waktu dekat? Jika iya, bagaimana perkembangannya ke depan? Selanjutnya, di tengah pandemi COVID ini, seberapa menguntungkan digital marketing untuk pelaku UMKM? Terima kasih. Mangga, silakan dari Bu Iin maupun Bu Maya untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Mustika. Oke, saya jawab dulu ya Bu Iin. Ya, mangga. Kalau dari sisi saya sih lihatnya dengan kita
ini sebenarnya dengan pandemik seperti ini seolah-olah trial ya. Kita ini bisa pindah sepenuhnya ke digital atau tidak gitu. Jadi kalau dilihat dari pola perilakunya ini kan memang kita akan menghadapi sebuah new normal. Jadi kan posisi normal yang baru setelah pandemik ini. Karena dilihat banyak orang yang akhirnya nyaman dengan digitalisasi, ada juga yang kalau saya lihat masih banyak juga sih yang belum nyaman, nggak biasa dengan hal tersebut gitu. Jadi sepertinya kita akan tetap menjalani dua-duanya, offline maupun online. Tapi kemungkinan porsi online akan semakin tinggi, akan semakin mendominasi. Kalau bicara dalam jangka waktu dekat. Saya nggak tahu kalau misalnya pandemik ini akan berkepanjangan, sehingga memang akhirnya orang benar-benar dengan posisi yang benar-benar tadi dibilang new normal, jadi dia sudah kebiasaan dengan ini, sudah jadi budayanya gitu. Dan kalau kita lihat juga infrastruktur belum mendukung semua ke arah sana. Ya. Walaupun sekarang yang saya lihat perusahaan-perusahaan berbasis teknologi berlomba-lomba untuk mempercepat perkembangan inovasinya, melakukan inovasi-inovasi seperti itu gitu ya. Nah ini mungkin nyambung ada komen dari Bu Nani nih, Pak, nasib pasar tradisional dan pelaku UMKM bertahap Bu masuk ke digitalisasi gitu ya. Mulai dari sekarang itu di pasar yang saya datangin, di pasar-pasar di Bandung, mereka sudah mau melayani via WhatsApp mereka, jadi udah mulai masuk ke sana. Beberapa yang memang mereka punya orang yang punya kemampuan untuk mengelola sosial media itu sudah mau masuk di sosial media. Jadi ada yang melakukan pemasaran di sosial medianya. Nah, saya sih harapannya sebenarnya kayak di pasar itu nanti akan muncul misalnya pengelola pasar lah yang akan muncul keluar untuk sebagai pengelola sosial media. Jadi ada gabungan, ada juga yang pribadi. Nah, itu yang akan terjadi untuk ke arah digitalisasinya. Itu untuk menjawab pertanyaan tadi, kalau dari saya itu. Bu Iin, mangga, kalau ada yang mau ditambahkan? Kalau menurut saya ya, kita juga lihat kasus-kasus ya. Di MM itu kita pengajarannya case based. Kita ada beberapa kasus yang sudah kasus digital yang sudah sangat bagus, dapat perusahaannya dapat penghargaan dari Google misalnya ya, seperti kita di kasusnya Cumbak ya. Terus di situ memang di digital itu dia lebih ke dalam offeringnya gitu ya, offeringnya di memahami konsumennya di digital, offeringnya digital. Tapi pada saat pembeliannya itu masih tradisional. Jadi memang mengkombinasikan ya antara digital dengan tradisional. Tapi ke depan mungkin orang akan fully digital ya, karena seperti sekarang ya di era pandemik ini kita masuk ke new normal, kemungkinan orang akan lebih suka digital karena kita nggak tahu ya, misalnya vaksin COVID itu akan ketemu kapan gitu. Jadi daripada physical ya lebih baik digital gitu. Dan di sini, nah kita juga harus benar-benar ya mempunyai alat yang trusted gitu. Misalnya kemarin kasus di Bandung ya, ada Bandung Barat ya, Bandung sana itu udah ke kampus kita yang selatan ya, itu kan ada kasus yang daging babi ya. Nah, orang kan jadi, wah gitu ya, jangan-jangan daging yang kemarin. Nah, jadi orang berpikirnya juga udah negatif gitu. Nah, kalau kita sudah mempunyai teknologi digital kayak blockchain gitu ya, tergabung dalam blockchain, nanti kita bisa melihat dengan men-scan ada barcode di dalam daging itu, dan kita tahu bahwa itu misalnya halal gitu ya, diperolehnya prosesnya juga halal. Nanti mungkin orang akan mau ya membeli sedikit lebih mahal, tapi dia secure, Pak. Nggak ragu-ragu gitu. Jadi kalau menurut saya saat ini tidak fully digantikan. Tradisional masih harus berjalan. Di kasus-kasus yang kita bedah ya di MM,
itu memang yang digitalnya, perusahaan-perusahaan digitalnya bagus juga, dia yang tetap ya menggunakan tradisional, karena digital itu lebih ke pembentukan dari yang tadi aware, jadi menjadi unaware menjadi aware, dari aware, interest, desire. Nah, pada saat action dia balik ke tradisional gitu. Tapi mungkin dalam kasus pandemi sekarang jadi tetap digital karena dia orang nggak mau. Nah, sebenarnya ini menjadi momentum sih ya buat kita gitu untuk lebih bisa membantu para UKM mendigitalize gitu. Begitu mungkin dari saya, Bu Mai. Terima kasih Bu Mustika ya jawab pertanyaannya. Nanti kalau tidak puas kita diskusi lebih lanjut. Semoga tidak puas ya. Jadi kita terus berkomunikasi gitu. Iya. Bisa langsung masuk daftar ya menjadi mahasiswanya Bu Iin dan juga Bu Maya ikut di Telkom University. Ini hanya sebagian kecil dari materi yang biasa beliau-beliau sampaikan di kelas gitu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya saja ya Bu Maya, Bu Iin. Ini ada pertanyaan kedua, sebetulnya mungkin sudah tadi dijelaskan, mungkin nanti dijawab highlight-nya saja. Ada dari Ibu Fitri Melasari dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Pertanyaannya adalah dampak revolusi industri 4.0 pada pemasaran digital marketing itu apa? Bu Mai? Ya. Kayaknya tadi sih kalau aku udah jelasin tadi ya. Mangga Bu Maya. Oke. Dampak revolusi industri ya pada pemasaran digital itu dampaknya sangat terasa ya, karena dengan adanya sekarang ini kalau kita lihat cirinya tadi itu adalah sudah ada IoT gitu ya. Jadi dengan adanya Internet of Things itu sekarang semua benda, semua apapun mau yang hidup mau yang tidak, dia akan sharing informasi. Dengan kondisi tersebut, maka akan mengubah polanya. Mungkin ini juga bisa menjawab mungkin ini juga bisa menjawab, tadi ada yang bertanya juga sempat saya lihat tentang apakah sekarang di pertanian sudah bisa masuk di revolusi industri 4.0. Sudah Pak, justru sekarang ini ada padi-padi yang ditanam dengan dengan Internet of Things, jadi mereka akan memberikan informasi kapan dia minta disiram. Jadi kalau dia kehausan dia ngomong gitu. Kapan dia kurang vitamin apa, itu dia akan cerita, sehingga produk yang dihasilkan nanti akan berbeda dengan kondisi saat ini. Jadi produknya akan jauh lebih bagus sesuai dengan standar, dan apalagi nanti itu ketika dibantu dengan blockchain, maka informasi yang kita punya itu jauh lebih valid lagi karena nggak bisa dimodifikasi. Jadi trusted-nya muncul. Ini akan mengubah semua kehidupan kita di masa yang akan datang. Itu sih menurut saya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, karena banyak banget ini pertanyaannya. Simple aja dari Novita Butar-Butar. Saya singkat dulu pertanyaannya. Kira-kira bagaimana contoh sederhana dari digital marketing yang bisa dilakukan oleh UMKM saat ini? Ya. Realnya dari digital marketing untuk UMKM saat ini. Oke. Nah, itu tadi yang blue currency itu kan sebenarnya itu kan petani-petani kecil ya. Itu yang dia dibantu dengan dibentuknya blockchain sehingga menunjukkan bahwa produk mereka itu bagus, berkualitas, kemudian orang-orang jadi tahu secara melebihi ya. Gimana, Bu Mai? Iya, Buin, mangga. Oke. Jadi seperti itu. Jadi. Udah? Ayo, ini nih. Oke, Bu Maya, mangga, Mbak jawab, sok atuh. Bukan nge-lag tadi ke sini, jadi nge-lag. Ya, kita itu dari koneksinya Bu Maya, Bu Mai, dari Bu Iin baik-baik saja. Ya. Oke, tadi
Sudah ya dari Bu Maya, kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, saya Mariana dari ITBS Swadharma. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan revolusi industri yang terjadi saat ini, perekonomian yang sedang menurun akibat pandemik COVID, di mana masyarakat kita masih menengah ke bawah lebih banyak. Oke. Bu Maya, Mbak Abdi. Mangga Bu Iin dulu. Oke. Revolusi industri ya. Kalau kita kan lihatnya dari marketingnya ya. Jadi marketing yang menurut saya gitu ya. Kita itu harus supaya lebih efisien, lebih efektif gitu ya. Kita membuat produk itu harus lebih tepat sasaran. Baik dalam jumlah, dalam mood, kualitas gitu ya, dalam harga gitu. Jadi meskipun apa ya, kita itu susah ya ketemu orang, justru yang digital itu akan sangat membantu begitu. Di sini misalnya taruhlah kita tidak mempunyai digital platform ya seperti Google, seperti Amazon gitu. Tapi kan sebenarnya kita bisa melihat perilaku mereka pada saat mereka itu berkoneksi dengan kita. Misalnya kita kan bisa jualan dengan menggunakan online dengan melalui WhatsApp juga gitu ya. Orang kan pesan-pesan. Ada tetangga saya sekarang di masa pandemi ini karena dia juga terkena kondisi COVID sehingga dia tidak bisa berusaha. Nah, dia akhirnya jualan makanan gitu ya. Makanannya juga yang disesuaikan, yang orang pasti tidak mau yang sudah matang gitu ya. Jadi yang harus dipasak. Nah, dia melakukan list orang-orang yang ada di sekitar dia, target market dia. Nah, kemudian dia catat nomor-nomor teleponnya. Terus ya bagusnya dalam seminggu dia melihat perilaku orang. Orang ini pesanannya apa saja gitu. Nah, jadi di berikutnya dia langsung melakukan penawaran berdasarkan pembelian sebelumnya. Nah, itu cerdas kalau menurut saya. Nah, jadi kalau kita ngomong di era sekarang ya, kita harus memanfaatkan teknologi yang ada meskipun itu minimal, nah dengan secara bijaksana gitu. Akhirnya kan jadi perilaku konsumen di sekitar lingkungan teman saya itu dipahami. Oh, si ibu ini perlunya suka ini. Keluarga ini sukanya ini. Jadi dia langsung di rumahnya itu stok langsung. Jadi pada saat orang perlu, pesan langsung. Karena kan begini, sekarang itu orang kan tidak inginnya instan, tidak mau menunggu gitu. Jadi pada saat Bu, saya butuh ini, dia langsung dia antar gitu. Jadi itu di masa sekarang ini ya kita tetap kalau menurut saya teknologi kapabilitas harus dipakai. Meskipun kita tidak mempunyai teknologi yang hebat-hebat, menggunakan teknologi yang ada, tapi dengan tepat itu bisa. Itu sih menurut saya Bu Maya, mangga. Ya, setuju sih dengan Bu Iin. Jadi kondisinya memang kalau tadi dengan adanya revolusi industri, mereka melihat bahwa kebutuhan dan keinginan dari konsumen itu sama, sehingga mereka memproduksi produk secara massal. Pada kenyataannya customer itu senang yang customized. Jadi mereka juga pada akhirnya akan terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, kita bisa memanfaatkan itu. Jadi kita bisa menawarkan keunggulan produk yang memang bisa dikustomisasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumennya. Jadi, kalau misalnya tadi bicara tentang masakan, misalnya untuk sekarang ini banyak pola hidup yang ingin sehat. Nah, apa sih? Oh, ada yang diet garam, ada yang diet gula. Nah, itu berarti kita menyesuaikan ketika kita melakukan menyediakan masakannya gitu. Itu contoh-contoh yang mudah lah untuk yang bisa kita lakukan di pandemi COVID ini. Iya, saya tambahkan ya Bu Mai. Kita itu zaman sekarang itu ya tidak tadi ya bukan berdasarkan apa yang dimampu perusahaan membuat satu produk sehingga membuat produk sebanyak-banyaknya terus dilempar ke pasar.
itu mah sama dengan bunuh diri gitu. Karena apa? Jadi cost-nya sangat tinggi karena tidak specialized, tidak personalized, tidak dipahami berapa sih kebutuhan konsumen, kapan kebutuhannya itu, kualitasnya seperti apa, dengan harga berapa. Nah, itu. Jadi kalau misalnya membuat suatu produk yang tidak berdasarkan kebutuhan konsumen yang tadi ongoing data, itu menurut saya ya perusahaan bunuh diri gitu. Ya. Gitu ya mungkin Bu Novita ya tadi ya? Iya. Oke, ini kita kembali lanjut ke pertanyaan berikutnya. Cukup menarik. Ibu, punten, ini kita sampai jam berapa ya? Sebetulnya Ibu tadi sampai jam 5 ya, 17.00. Kita satu pertanyaan lagi aja ya, Bu ya? Iya. Ini dari satu pertanyaan lagi, karena dari peserta yang selalu ikut dari webinar pertama dan juga selalu antusias untuk bertanya. Kebetulan ini saya nggak bisa unmute, boleh bantu untuk operator, untuk unmute Dr. Raden Aditya Kristamtomo Putra. Pertanyaannya adalah, apakah jika kita mempunyai bisnis dan memutuskan untuk berpindah kepada digital marketing, kita lebih baik mengutamakan menjalankan economic value terlebih dahulu atau organizational value? Lalu, jika kita memang pindah ke digital marketing, apakah lebih baik kita menjalankan atau membuat digital marketing kita sendiri, atau ikut dalam perusahaan unicorn yang bergerak dalam digital marketing? Itu aja dulu mungkin ya, pertanyaannya panjang, tapi mungkin karena kita waktunya sebentar, yang dijawab itu aja dulu. Apakah kita mau pindah ke digital marketing itu, apa yang harus kita utamakan? Economic value atau organizational value? Terus kalau misalnya kita mau menjalankan pindah ke digital marketing, apakah kita baiknya menjalankan digital marketing itu sendiri, atau kita bergantung atau bekerja sama dengan unicorn yang memang bergerak di digital marketing? Monggo, dari siapa dulu? Bu Iin atau Bu Maya? Saya dulu boleh deh. Ya, berpikirnya harusnya sih Pak, ketika Bapak ingin membuat sebuah perusahaan ya, di sini kan pertanyaannya lebih baik mengutamakan economic value atau organizational value. Nah, ini idealnya dua-duanya saling melengkapi gitu, termasuk digital marketing is a part of economic value dan organizational value. Jadi kita harapkan dengan kita shifting atau masuk ke digital marketing, maka economic value-nya jauh lebih baik. Jadi di sini kita bisa merunning usaha kita jauh lebih efisien, jauh lebih baik gitu ya. Dan karena kita sudah masuk ke digital marketing, maka struktur organisasi atau kebutuhan budaya organisasi juga akhirnya berubah. Mau tidak mau akhirnya harus melek teknologi, harus masuk digital. Jadi ke arah sana juga gitu. Jadi akhirnya akan saling melengkapi satu sama lain. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, apakah kita harus ikut dalam perusahaan unicorn atau kita jalan sendiri? Tergantung kemampuan perusahaan kita seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memang cukup punya relasi ya, jadi misalnya di sosial media Bapak ini atau webnya Bapak bisa orang banyak akses ya, bisa jalan gitu kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita tidak punya kemampuan itu, misalnya untuk UMKM atau apa, shortcut paling mudah adalah dengan ikut di marketplace, bergabung di marketplace. Jadi biarlah perusahaan-perusahaan besar itu yang nanti akan membantu memasarkan, kita fokus pada creating produk yang memang memiliki keunikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Itu sih dari saya. Enggak Bu Iin kalau mau menambahkan? Ya, saya mau menambahkan yang ini aja, yang kedua ya, karena tadi kalau yang pertama menurut saya ya setuju lah ya Bu Maya. Jadi dua-duanya harus kita lihat ya, harus kita jalankan. Sebenarnya mau economic value, organizational value ya dua-duanya harus kita lihat. Yang jelas yang harus kita ciptakan adalah pertama adalah customer value dulu sebenarnya. Nanti kan kalau udah customer value-nya akan didapat sih, ya. Oke, jadi kalau untuk yang kedua, apakah kalau kita mau melakukan bisnis digital, apakah kita bergabung ke unicorn atau enggak? Nah ini ada pengalaman, saya nggak usah menyebutkan, ada
satu penginapan ya yang bagus yang berdasarkan pada teknologi digital. Kebetulan bimbingan saya dia cerita bahwa perusahaan itu sudah diincar ya oleh perusahaan digital yang lebih besar, terus akan dibeli. Tapi saya biasanya saya mempunyai pandangan bahwa kalau kita mempunyai kapabilitas itu jangan cepat-cepat dijual gitu ya, jangan cepat-cepat menyerah. Jadi pertahankanlah gitu ya, pertahankanlah itu menjadi suatu startup yang milik anak bangsa gitu. Meskipun ya memang ujung-ujungnya nanti kalau kita melakukan usaha digital kemudian semakin besar value valuasi pasarnya besar, tentu kan kita ingin menjual ya, tapi menjualnya mestinya jangan ke yang terlalu dia itu inginnya mengambil semua hal gitu ya, yang greedy gitu ya, jangan ke yang greedy gitu. Saya bilang waktu itu saya sarankan tahan dulu gitu ya, mendingan karena nanti valuasinya akan lebih besar. Nah di sini kalau misalnya kemampuan perusahaan itu mempunyai kemampuan di digital yang bagus dan kira-kira mempunyai competitive advantage yang bagus, lebih bagus apabila berjalan sendiri, ya jalankan sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak mempunyai kemampuan atau kurang mempunyai kemampuan, ya bergabung ya dengan unicorn lain. Tapi kalau mempunyai kemampuan ya jangan bergabung. Sudahlah dijalankan sendiri. Nanti malah nilai kapitalisasi pasarnya akan jauh lebih besar gitu. Itu sih saran saya. Ya. Terima kasih Bu Maya, Bu Risris dari saya itu. Mungkin udah 17.9 nih. Nanti masyarakat dapur marah nih. Baik, terima kasih banyak Bu In dan juga Bu Maya untuk sharingnya hari ini di dalam webinar sharing online sesi kedua yang kita bicara tentang digital marketing. Dan sejujurnya ini chat pertanyaan sangat banyak dan juga belum bisa kita jawab satu persatu. Tapi mungkin tadi ada usulan dari Bu Maya juga, kami akan tampung pertanyaannya dan kemudian nanti kita akan share jawabannya juga di Telegram. Terima kasih untuk hari ini. Partisipannya juga lebih banyak dari webinar yang sebelumnya. Semoga untuk webinar-webinar selanjutnya juga partisipannya akan semakin bertambah dan kita bersilaturahmi di grup yang memang sudah kami buat khusus untuk webinar series online MM Telkom University ini. Jadi kita bisa sharing, diskusi, dan sedikit juga di sini saya sampaikan bahwa kami sangat apresiasi sekali dari tim panitia dari Prodi MM, ternyata yang ikut bergabung di acara ini kebanyakan adalah dari universitas lain dengan background pekerjaan itu dosen dan juga dari karyawan perusahaan dan juga entrepreneur. Jadi kembali lagi jika kita jika ingin menyerap ilmu lebih banyak lagi dari beliau-beliau ini, dari Ibu Dr. Maya Ariyanti dan juga Ibu Indrawati PhD, silahkan untuk bergabung bersama kami di program studi Magister Manajemen Telkom University. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, silahkan Bapak dan Ibu mengaktifkan kamera. Kita akan melakukan foto bersama, biasanya untuk kenang-kenangan ya, untuk evidence. Nah, kebetulan kita sekarang pakai link Zoom yang reguler, sehingga kita bisa menampilkan foto semua partisipan. Pak Tias, mohon dibantu untuk fotonya. Di sini kita mulai dari slide yang pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita mulai slide yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, di sini saya sapa-sapa juga, ternyata banyak juga dosen-dosen yang bergabung.
ada Bu Triwi Darmanti, ada Bu Astrigina, ada Pak Palti, terima kasih juga sudah hadir. Beliau-beliau ini juga merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian juga ada Pak Suparwoto. Iya, terus kemudian ada Ibu Dekan kita, ada Ibu Ratri Wahyuning Tias. Terima kasih Ibu sudah bergabung di acara ini. Oke, kita mulai slide yang ketiga untuk sesi foto. Silakan dimulai. 1, 2, 3. Terima kasih juga buat dosen-dosen dari fakultas sebelah. Ini tadi ada Bu Citra, ada Bu Nur Afni. Oh, ada Bu Tika, ada banyak nih dosen-dosen. Iya, ada Bu Mia juga ini yang kelihatan ya, kita sapa-sapa yang mengaktifkan kameranya. Halo, terima kasih sudah bergabung. Iya. Ya, jadi sebetulnya yang saya terutama kami lihat dari webinar 1 dan webinar 2, semoga ini menjadi ajang silaturahmi seperti tadi baru mulai, kemudian memperkenalkan diri masing-masing, terutama dari universitas yang lain. Semoga kita ke depannya tetap bisa menjalin silaturahmi dalam bentuk apapun, dan semoga kita bertemu kembali di webinar series online berikutnya. Nantikan informasinya di grup Telegram. Jadi untuk informasi materi, untuk informasi e-certificate ditunggu di sana. Baik, mungkin dari Bu Ratri ada tambahan? Mumpung udah join di sini, ada tambahan untuk dua patah kata untuk para peserta yang kita yang sudah bersemangat hadir di webinar ini. Monggo Bu Ratri. Oke, saya unmute dulu. Pak Tias, boleh dibantu unmute? Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, berkenan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih Bu Iin, Bu Maya, Bu Risris, Bu Siska, Bapak Ibu dosen semuanya. Kita masih ada webinar series yang selanjutnya, jadi kita bisa bersilaturahmi untuk yang event selanjutnya. Selamat sore, selamat berbuka puasa, dan sehat selalu untuk semua. Terima kasih. Iya. Bu Ristis, itu buku. Oh iya, betul. Bu In, boleh cerita dulu dong. Kita kan memang sudah janji akan memberikan buku untuk 5 penanya pertama, dan nanti saya akan